Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diistirahatkan oleh Allah, maka sama dengan orang mati. Orang mati kalau malam itu tidak dikembalikan oleh Allah rohnya lagi. Orang yang belum sampai ajal dikembalikan rohnya. Termasuk kita yang datang pada pagi ini di Masjid Ibnus Sabil. Kalau kita sudah hidup kembali, kita tahu hidup kita ini untuk apa. Ada enggak bapak-bapak ini yang hidup untuk berpangkat, kaya raya, mencari segala yang dibutuhkan? Apakah itu gunanya kita hidup? Nah, kalau ada yang berprasangka model itu, Pak, itulah sasek selama kamu. Maka kembalilah kepada yang benar. Bahwa hidup kita ini dihidupkan oleh Allah untuk beribadah. Jadi orang yang tidak mau beribadah percuma dia hidup. Yang rugi bukan Allah, dia. Itu sebabnya ketika kita membaca Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul dan sudah berlalu sebelumnya yang diterangkan Al-Quran 24 rasul sebelum itu. Jadi kalau kita perkirakan semenjak Nabi Adam diciptakan oleh Allah sampai sekarang sudah 52.000 tahun. Jadi peradaban manusia lun lamona lah Pak, kalau dibandingkan dengan umur alam semesta ini. Umur alam semesta ini sudah berapa? Lebih kurang 14 miliar tahun. Ana ni duit di atas bumi ko sama suatu Ustaz, anda tahu den? Sebab dah adanya tarangan di Allah dalam Quran itu. Nampaknya kita tidak perlu tahu, tapi yang jelas ada kehidupan sebelum itu. Tandanya apa? Ketika Nabi Adam akan diciptakan, kan diberitakan kepada malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Apa kata khalifah? Untuk apa engkau ciptakan makhluk seperti itu? Dia akan berbuat binasa di muka bumi ini, dan dia akan berkuah darah, menumpahkan darah. Ternyata sebelum Adam sudah ada makhluk kita tidak tahu namanya, dia berkelahi saja di dunia ini, menumpahkan darah. Apa kata Allah? Saya lebih tahu dari engkau, kata Allah. Makhluk yang bernama manusia itu tidak semuanya menumpahkan darah. Ada yang baik. Tandanya manusia itu baik apa? Malah di sini dikasih nama masjidnya Ibnus Sabil. Aduh ndak salah mau kau Pak mendengar nama Musaji Kelera. Ndak ada Pak. Yang indah-indah saja. Darul Ihsan, Darus Salam, Babus Salam. Tandanya manusia ndak semuanya jadi makhluk jahat, tapi banyak menjadi makhluk baik. Itulah salah satunya jamaah Masjid Ibnus Sabil yang terletak di Jatinegara. Ini mudah-mudahan jamaah Ibnus Sabil kau masuk surga saja. Amin ya rabbal. Ya kan? Apakah alasannya kita dijadikan untuk beribadah? Ya kan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini banyak orang menghafal Pak, bab itu pendek. Kalau ayat yang dibaca imam tadi banyak orang hafal tuh. Tidak Pak, paling-palingnya ina tena namanya hafal. Marasaina tu tiuk salat.
dari salat subuh sampai salat isya. Tak berapa orang yang mau menghafal ayat panjang-panjang tu. Sebab itu nyo kepada mino sudah sembahyang tu. Kalau dibaca ayat panjang apabila kepada mino. Ini. Jadi kita jamaah Masjid Ibnu Sabil ini sangat tahu bahwa setelah kita bangun kita beribadah. Saya yakin ada bapak tadi yang sudah salat tahajud, ada yang sudah salat hajat, ada yang sudah salat witir, ada enggak? Ini bukan disampaikan untuk ria, tidak. Saya yakin itu. Karena semua kita ini belajar terus bahwa salat sunat lebih banyak dari salat wajib. Salat wajib berapa? 5 waktu sehari semalam, jumlahnya 17 rakaat. Iya kan? Tapi salat sunat banyak. Ada salat sunat taubat. Kalau dapat dimulai dengan mandi taubat. Mandi taubat itu di mana rancak Ustaz? Dalam kamar mandi atau di batang air, itu terserah kawak. Tapi kalau apa ingin mandi taubat di batang air, sungai di orang Siko namanya, ala go cici ya, ciliung, cialek. Iya kan? Kalau kita pandai berenang, mandilah ke tengah. Tapi kalau tidak pandai di tepi semandi. Kalau ke tengah mandi, awak tidak pandai berenang, indak dosa sana nanyui tu. Jabatan badan nyui yang dia itu. Ya kan? Itu dia. Sudah salat sunat taubat, kemudian kita istighfar dengan sayyidul istighfar. Jadi kita banyak berbuat ibadah itu, Pak, kepentingannya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Ada lagi yang apa, Pak? Salat istikharah. Salat sunat untuk apa ini? Untuk menentukan pilihan. Ada 6 bujang. Selain dari si Dul masih apa ya? Belum merit ya Dul? Belum. Ya kan? Kalau bertemu anak bujang ini dicarikan jodoh, nancie kunyang lanse, hidungnya coda suntungga, pipinya pauh dilayang, bibi tipi hasam saule, nancie lay tamani, giginya putih jo pintang timur, rambutnya garis tiang tangguangnya galak bapiciang. Ragu wak dua jodoh tu, kita salat istikharah. Untuk nak mudah-mudah kau nak gaik, kau jangan salat istikharahnya lah. Kau pilihannya mati segonya lah. Ya kan? Mana kau nak mati se? Ya kan? Lah 3 kali kami salat istikharah tu Ustaz, tapi hati kanai keduanya, nikah keduanya. Begitu caranya. Jadi banyak salat sunat. Setelah salat sunat, bapak melangkah ke sini, pergi ke sini, kita salat wajib berjamaah sampai kita pulang nanti, Pak, tiba di janjang kita masing-masing. Itu malaikat tidak berhenti mendoakan kita kepada Allah. Inilah keuntungan kita berjamaah ke Kalau sekadar ke mencari Ustaz Abdul Samad, mencari Ustaz Adi Hidayat, untuk melihat ustaz-ustaz kita yang telah viral di YouTube, itu kan bisa di HP. Kenapa kita pergi ke masjid? Pahalanya beda. Ya kan? Saya tadi dari Jakarta Pusat tiba di sini di Jatinegara, mungkin saya yang paling jauh. Datang ke sini dengan sopir, dengan Dul. Ya kan? Semenjak turun dari jenjang hotel tadi sampai di sini, kemudian kita tausiah, kita bertukar pikiran, kita saling mengisi, kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian setelah kita nanti selesai kajian, ada enggak lontong, Bu? Iya.
Lah iya lontong pe angke ya. Sudah makan lontong be ko awak pulang tibo lo dijanjang balik. Baru baranti malaikat tu mendoa awak. Ya kan? Lain tak paniknya tu Ustaz. Malaikat tu bukan bertubuh materi seperti kita. Dia bertubuh energi. Malah sayapnya tidak tanggung banyaknya kalau pergi. Dan dia tidak perlu dibantu. Ada tidak malaikat maut minta bantu ke Pak? Kuku guru silik mana talok lembo kerja. Bantulah boleh dong. Sia guru silik Cimande, Cikampek, Ciazu siliknya. Silik Buaya Lalok, silik Putih Mandi, mati guru silik itu saudara. Iya kan? Jadi malaikat tu tidak ada kata-kata lelah, tidak ada panik, iya kan? Maka dia mendoakan kita kaum muslimin yang terhormat semenjak kita turun tangga tadi sampai nanti bapak ibu tiba di rumah balik. Doanya apa Ustaz? Kami ingin tahu. Lainnya doa awak kayo, lainnya doa kami besok terpilih jadi caleg jadi. Ada enggak jamaah yang datang ini yang caleg? Enggak ada. Doanya dua saja, ya Allah ampunkanlah dosa jamaah Masjid Ibnu Sabil ini. Begitu ayam berkokok mereka bangun, mereka terus taharah, kemudian salat sunat. Selesai salat sunat di rumah, mereka melangkah ke masjid. Ampunkanlah dosanya ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, permudahlah bagi mereka jalan ke surga ya Allah. Kenapa? Karena mereka menahan kantuknya datang ke masjid untuk mendengarkan kajian walaupun sambil lalu ngecek melekat. Nah, ini bapak-bapak yang tahu. Jadi kita nan sadang lalu nan dengar kaji kau Pak, dapet doa malaikat masuk ke surga. Ndak gadang hati Pak je Ibu. Pertama malaikat memintaan dosa diampunkan. Sudah tu masuk surga. Ada jamaah nanya lutuk Ustaz, bangkon ndak kayu awaknya doa ni malaikat tu. Itulah manusia. Kaya itu takdir Pak. Iya kan? Bagaimanapun kita berdoa kalau takdir kaya ndak ada, ndak kaya. Kalau nambagala sultan kayo, atau di Sungai Panua banyak anak. Kayo, pohon kelapan kayo semua di sana. Nah, jadi kaya itu takdir, miskin juga takdir. Ada orang mengatakan orang kaya itu yang suka kerja keras. Sawalunado becak motor Pak, kan becak sepeda bakayu itu. Tu babannya bare tapencong-pencong punggung tukang becak tu mangayu. Bapilin-pilin nurek batinya, le kayonya. Enggak. Ikan. Pak Luhut nan sedang sakit gini itu dia ada mengayuh becak tempat. Nah ada loh Pak. Tapi beliau hebat. Ikan. Hebat beliau. Mudah-mudahan sehatnya lihat. Bah hebatnya. Bisanya jadi menteri segala urusan. Ini Pak, itu hebatnya beliau. Ikan. Bekerja berat enggak ada. Ikan. Nah ini ibu-ibu dan bapak. Tapi beliau kaya. Satu lagi catatan bagi kita umat Islam yang yakin bahwa hidup ini akan mati. Kaya itu jangan dikatakan kasih sayang Allah. Karun kaya enggak? Kaya. Salabah? Kaya. Tapi masuk surga gak dia? Tidak. Jadi kaya itu bukan suatu tujuan. Tapi ada orang kaya masuk surga. Siapa itu? Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, kenapa dia masuk surga? Dia kaya.
2/3 hartanya untuk agama. Laya do Abdurrahman di Jatinegara ko 2/3 hartanya untuk jalan Allah. 2,5% saja do nanti mau mengeluarkan Pak. Ya kan? Nak mau dia mengeluarkan zakat. Akhirnya datang istidraj, habis semua hartanya. Jadi alhamdulillah kita yang masih diberikan oleh Allah kehidupan sampai pagi ini dan kita sudah beribadah. Mudah-mudahan doa malaikat tadi kita dapatkan. Amin. Tapi ada nan tak dapat doa tu Pak, walaupun serupa iko kini ya. Sia tu Ustaz, orang nan suko berutang pindak muah membayar. Kalau ada Pak nan datang ko itu kini akan luar zalalai. Tak dapat doa tu lah. Baituna berangnya Allah, kau orang nan suko berutang banyak membayar ndak muah. Ada nak? Lain tak ada. Alhamdulillah. Tapi kami yo ada berutang Ustaz atau mambil rumah, tapi kan dipotong di kantor taruh atau lain babaye nang. Nyo ada orang ko nasi lama nyo sangko katan mau utang lama membayangkan. Nyo main indah-indah saya tempatnya berutang tu le. Nyo turui di orang tu ke rumah nyo cakai orang. Segitu dia mau utangnya ndak tangguang naponya. Kutiko ke menyalang lalu nyo lunak gigi dari lidahnya. Dia membana boni ada cukup biti do anak ambo ke sekolah menerima jujulo bonti ambo bayel lah ni mo jujulo tu nyo selengah namo bayel. Orang yang seperti itu walaupun datang ke masjid pagi-pagi berjamaah dia tidak termasuk dalam koridor doa malaikat tadi. Makanya Nabi melarang kita berutang itu. Apa kata Nabi? Iyyakum waddain. Jauhkan dirimu dari utang. Fa innad dain hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Orang berutang-utang banyak tu susah lalu malam, malu berjalan siang. Malam metong kasau saja. Lai di pungguang tu di laluan di kasut, tapi metong kasau saja. Leto kasau. Lai tempat memakuan nato dah. Atau kasau namanya. Kemudian siang malu berjalan. Bab itu awak nak ambil hutang di lepau tu, di koperasi itu, ya kan? Amai indah-indah sinan. Tak pasal sekali lalu ke sinan kerana di kajian yang gilo. Ya kan? Batu orang lepau tu. Tak kajui apa kau jatuh. Keciknya keminta atau bayo. Tapi kalau kita nak berutang Pak, dado awak ko lapang, hati tenteram, alam lapang, dunia kota kambang. Tapi kalau awak banyak utang, alam sampi, langkah tertumbuh, sulit bertinggang bakalakah, badan di sisi orang banyak. Tepat jatuh nak mau bayar utang, terus yang bergaul aja nyoleh. Jadi kalau ada nampak dia Pak, orang pindah pukul 2 malam joto cigak baru, atau orang banyak utang. Laya ada tahu tu cigak baru banyak nan tagak dari nan duduk atau tu cigak baru. Oto pakai bak di belakang tu anak do tempat duduknya dah. Itu. Jauhkanlah diri dari banyak utang. Kaum muslimin negara berutang Ustaz, abialah negara tu. Nam pribadi awak jangan Pak menyeso diri berutang. Kaum muslimin baam kau jalan-jalan macet. Kalau dulu di Jakarta aku saya terkecil. Tapi kinilah sampai ke Padang Pak. Jalan macet. Lain tahu Pak sebabnya? Auto kredit banyak. Dibawa kartu keluarga, tu dibawa kartu penduduk, tu dibawa DP 4 juta, lah terbawa tu pulang. Ya tak? Nyo pindahan orang kredit ko ke haji kredit, macet lo haji ko. Antasianan lupo dulu tu antasianan kilaf,
Padahal di dalam ayat, ya kan, kalau kita tidak mampu selama hidup mengumpulkan uang untuk ongkos pesawat, untuk sewa hotel, untuk urus segalanya keperluan haji, tidak mampu kita, tidak payah naik haji, tidak berdosa. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia, hak Allah untuk menunaikan ibadah haji. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila, yang sanggup. Kalau ndak sanggup ndak berdosa, ndak haji do Pak. Ndak usah kredit. Tapi mbok ndak tahu sia nang kilaf dulu. Menteri Agama kok, ketua MUI kok, ustad nan pandai mengaji serupa mbok kok ndak ada menyampaikan itu. Tapi kaum muslimin sudah terlanjur semenjak tahun 2003. Ya kan? Ambo sepai dulu tahun 2005 atau tahun Durjo setahun baru 2006 jadi. Kalau sekarang saya mendaftar haji, belum haji, umur saya sudah 71, menunggu 35 tahun, umur berhenti. Umur 106 leka mungkin. Tidak mungkin bapak-bapak kita sekarang ini 106. Iya kan? Nah, kalau orang-orang tidak dekat dengan Allah Pak, iya kan? Umur 60 saja dia udah pikun. Karena tidak ada komunikasi dengan Allah, memorinya ini tidak ada isinya zikir. Jelas Pak Jali, orang-orang yang tak berhubungan dengan Allah, dia kan cepat pikun. Nah, tiba anak malam minggu ke rumah je cucu, anak saya tak tentu je anak lah. Ya kan? Jadi tetaplah kita berkomunikasi dengan Allah, berhubungan baik dengan Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, 3 saja yang akan kita ingat di dunia ini. Ini dipengaruhi kita oleh setan supaya jangan mengerjakannya. Pertama apa? Iya kan? Jangan kita hidup di dunia ini suka mencuki-cuki kesalahan orang. Carilah kesalahan di diri. Ada yang kena ditiru Ustaz? Ada. Siapa? Kakek kita Nabi Adam. Nabi Adam itu keluar dari surga kan digelincirkan setan. Mana yang duluan istri beliau Siti Hawa tergoda dengan beliau? Mana yang dulu Bu? Istrinya yang dulu. Karena perempuan itu agak lemah imannya, tubuhnya juga lemah, perasaannya juga lemah. Itulah perempuan. Kalau di orang KB laki-laki perempuan sama saja. Di mana dapat referensinya dia? Anak cukup 2, laki-laki perempuan sama saja. Dah sama dong. Dek dikecil sama itulah orang LGBT gini. Ya kan? Jauh perbedaan laki-laki dengan perempuan, tidak ada sama. Ya kan? Jadi Siti Hawa yang tergoda dulu, kemudian dia terancam untuk turun ke dunia dan keluarlah haid dari perutnya, ditutuplah tubuhnya yang telah terbang pakaian surga tadi dengan daun kayu. Kemudian Nabi Adam tiba. Tadi kau dia maafkan ambo yorda. Pai jo ambo kesinan tadi lah cuiku ambo kini ya. Sedangkan Allah lah berulang-ulang mengejaan wala taqraba hazihi syajarah, tapi aku ke sana. Bagaimana lagi bang, saya terusir ke dunia. Sampai hatikah abang di sini sendiri saya terusir? Nabi Adam berpikir sebentar tu Pak. Kalau indak diturian tangi istri kok siapa bini leh. Orang berusia nak nona lain Pak.
Kalau kini banyak perangai Siti Hawa kok Pak, banyak penggantinya dewa. Iya kan? Kalau Nabi Adam dulu enggak ada. Makonyo makan lolah di Nabi Adam buah tuh, namanya buah. Tapi deknyo Nabi Pak, baru sakare masuk muncuang sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui manulak dimutahkan raso tak mungkin tasandek sajo dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Atau mengko apa bajakun. Buah kuldi itu tersangkui sikoa. Tapi ibu-ibu hati-hati, suami ibu bajakun. Kalau ndak ibu layaninya di rumah, mencari produksi lain turun naik jakunnya tuh. Ibu harus siap di madu. Jadi laki-laki ini suami ibu jangan disia-siakan. Iya kan? Jangan disia-siakan. Tenangkan, senangkan hatinya, jangan disakiti. Misalnya suami ibu pergi ke Kalimantan, nyobali batik Kalimantan tuh. Tiba di rumah bu, buatlah baju kau banyak orang membeli kain kau tadi. Dicari dewa kain kau ndak ketujuh, do warnanya norak. Tapi supaya hati suami sanang, dah pandai na udah memilih raginya dah. Indah ado tetangga makai kain coiko lah kau. Ya kan? Lantas dibuat baju, dipakai arisan, dipakai majelis taklim, dipakai wirid yasin, dipakai ke pasar, dipakai besiang laman. Kecik suami kadang nanti istri dan nyo pakai taruh baju kau. Dalam hati awak mengko jam pakai taruh nak capek cair kau macam. Nah ini. Jadi menyenangkan hati suami. Kembali kita yang kepada yang tadi. Ketika Nabi Adam minta ampun kepada Allah berdua dengan istrinya, ada ndak dia menyalahkan setan? Coba kita simak Nabi Adam minta ampun ini. Rabbana zalamna. Oh Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami. Tidak ada Al-Quran menerangkan kami dianiaya syaitan ya Allah. Tidak ada. Karena syaitan programnya itu. Kenapa kamu mau digoda Adam oleh syaitan? Dirinya yang dia tanya, bukan menyalahkan yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang yang rugi ya Allah. Itu yang akan kita tiru Pak. Nenek kakek kita Adam itu jangan suka menyalahkan orang. Tanya diri kita. Sebab kata Sokrates itu tidak Islam mengamono Pak. Tapi apa katanya? 90% manusia terjebak kepada kejahatan itu faktornya dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu sebabnya Rabbana zalam, oh Tuhan kami sudah menganiaya diri kami. Dan juga kita ketika berdoa, apa doa kita? Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Sudah itu apa kita kata? Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah. Kami setiap hari kau lah menyayangi diri kami. Lepaskanlah kami dari azab neraka ya Allah. Ini pengakuan yang tulus bagi seorang yang berdosa minta ampun kepada Tuhan. Ya kan? Jadi jangan kita suko dalam hidup kau mencari kesalahan orang. Kesalahannya tu nyok kamanarimo Pak. Walaupun awak tidak suko mencari, ya kan? Dia akan dihukum oleh Allah dengan kesalahannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untukmu. Jika kejahatan, kejahatan akan kembali kepadamu. Nah, satu. Sering kita lupa ini Pak. Kita suka menyalahkan orang. Yang kedua, jangan berprasangka-prasangka buruk.
prasangka buruk itu menjadikan kita di dunia ini merasakan dunia itu sempit. Misalnya nyobain orang teh talua, kopi manis, ya kan? Atau kalau nyelataan teh meja, lain tak nyo campur yo kejamban kan. Awak berburuk sangko. Atau malah hati meminum awak narugi. Iya kan? Jadi berburuk sangko ko sampai alam. Idui awak sama jurumpui kiambang di atas air, kateh pucuk nak sampai ke bawah urek tagantuang, de angin badan batundo konon ko ombak mampean. Kata orang sekarang tidak punya karakter, tidak punya prinsip. Tapi kalau awak suko babaik sangko pak, caliak dia pak orang bercukur rambut. Awak laki-laki ku kan taruh cukur rambut. Kalau ambo sekali 2 hari pak, ambo tagak. Kalau lah tasalik di telinga kau, apa dia hujung telinga? Nyon sebab tu saga, kasar. Lah sudah dipotong rambut ya di tukang cukur tu pak, kan nyo tilantangan awak di atas kursi tu, nyo rabang kursi tu, tu nyo ambil pisau le. Ada jangek nyo sangkuin tu dipaku, bitung pisau nyo ke jangek. Lah ya do lari orang mencukur tu. Kuadeng kanyo dabi ada tukang cukur ke macam. Lah do na larinya. Kenapa dia tidak lari? Dia berbaik sangka. Ketika pisau mencecah di lehernya, saat itu bahwa dia yakin tukang cukur bukan memotong nadi di lehernya, tapi hanya membersihkan bulu. Ambo kalau tukang cukur main pisau siko tu pak, tak kalau ambo. Kalau. Mikonyo jagoan mah. Semua jo pak menengah kaji gua, lalu saya. Ini para jemaah. Semua itu. Apa mengko bisa mato tak kalau sadang pisau dili. Awak ndak ada penganawa tukang cukur ko kemendabi do, tapi membersihkan bulu. Tapi kini agak berkurang lo kerja tukang cukur ke kambo pak. Bab itu, ambo berkunjung ke pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Ya kan? Jadi nyoba ambo dek guru kepala tu duduk ke ruangan guru. Ada 3 ulama kita yang sama sekolah di Mekah. Syekh Sulaiman Arasuli, pendiri Tarbiyah Canduang. Kemudian Syekh Ibrahim Musa di Kapeh Panji Parabe, Syekh Muhammad Jamil Jaho di Jaho Padang Panjang. Ustaz, coba Ustaz cari foto beliau kaca. Amo cari, ana nampak kironya beliau tu bajanggui seketek serupa ambo ka. Ustaz, ko beliau Syekh mendirikan pesantren, panjang lo lah janggui Ustaz gak seketek. Ikut termasuk sunnah, ya kan? Jadi apa kalau ndak suko ndak baado, ndak janggui. Ko indak sunnah janggui panjang ko indak ado jo gunanya. Elok pulo berumpui panjang kemakan jawi balang tigo, elok lo berjanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Malaki awak memanci tisu kanyalah terletak je sikol. Tapi memang ada hadisnya, berjenggot sedikit itu memeliharanya sunnah. Itu. Nyo kadang-kadang pak awak berjanggut itu dituduh oleh orang salafi segala macam, wahabi dan macam-macam. Tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan, kalau kita suko babaik sangko, nagari ko lapang lewat. Kalau suko baburuk sangko, nagari ko sampi. Tapi boleh kita baburuk sangko, kasia kadiri awak. Sama jo ibu-ibu membuat lontong tu pasti tadi ibu cuba kuahnya seketik. Iya ndak? Lah selama tu ibu pandai memasak, bangku alum picayo yo masak nawak le. Itu artinya berburuk sangka untuk kebaikan pekerjaan masa datang. Lain tak terlampau garamnya gue, atau lain tak kurang garam gue. Ibu itu.
Itu malah untuk memperbaiki kualitas pekerjaan kita, yang tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Nah, laduo nan ketiga jangan dibeberkan aib orang. Di media sosial kini biasa itu Pak, ada orang beraib, dibeberkan tuh, di share ke sinan, di share kemari. Kecewa kan tak baas itu. Dosonya sama cuma makan daging orang mati. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Sedang ikan saya mati Pak. Ikan kan tanpa didabiah boleh digulai. Itulah dispensasi Allah kawak. Tu bila langje. Tapi kalau lah busuknya, lemah jawab, indah apalah imai orang. Jadi mencari kesalahan orang, berburuk sangka ke orang, membeberkan aib orang, sama je makan dagingnya lah jadi bangkai. Coba bayangkan, baradosonya tu dimakan bangkai manusia. Nah, ini ada cerita ini Pak. Ada raja. Raja itu sangat adil memerintah rakyatnya. Tapi yang namanya manusia biasa selain dari Nabi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Dia suka menjelekkan raja lain, membuka aib raja lain. Untuk rakyatnya dia baik. Dia punya anak buah yang bijaksana, namanya Luqmanul Hakim. Ada nama surat Apa kata Luqman ini? Bagaimana cara mengajari raja ini? Tidak mungkin kita mengajari raja. Tapi tindakan beliau ini tidak baik. Kalau dibiarkan tidak bisa. Yang benar harus disampaikan. Tapi ada pula pekerjaan raja itu Pak, yang kalau kita mau boleh ditiru. Apa itu? Dia kalau sudah dimasak nasi, kemudianlah ke tengah samba, dek bininya, nyo ndak ada memakan samba tu Pak, nyo cium saya. Nah, serupa gulai lontong tu kan bau gini tu ah. Allah dia nyo tu. Abi ko nyo suwok saya nasi lai. Jadi nyo ndak pernah makan samba. Aku tertiru dewa itu kan ndak kadang nak biaya duit tu. Tapi kan bakal labihan mana kan? Namun suatu saat dia sadar, nyimbau Luqman tu. Luqman, sekolah aja. Agak bapak. Kok meninggal ambo Luqman? Tu menyumpah lidah ambo kambo. Bapak itu? Lidah kau ndak pernah makanan lama. Ambo cium senyo. Jadi bapak kenapa gini? Boy ambo kalio lidah juati yo. Kalio lama-lama. Abahannya Pak, hati kabau cik, lidahnya cik. Si Luqman ko pai ke pasah nyawalilah dua bahan ko. Si Luqman ko mengalio daging lidah juati itu Pak, santiang daripada rumah makan sederhana. Iya kan? Baitu masak kalionya tu orang zikir terpengaruhnya. Bawaun gulainya tu orang sedang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun gulai kelio tu itu kecil orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyo tanak nasi kambang bunga limau, barehnya sokan super dari Talang Solo. Kambang bunga limau nasinya. Masa air kecil orang masuk. Makan jo gulai kelio, tabi palu harajo tu. Man. Lama kalio lidah juati ko man. Terima kasih ya. Yo lama Pak. Yo apa catat di buku apa di supaya apa jangan lupa je. Jadi nyo catat lo di rajo tu. Sudah tu nyo sakit Pak, butuh ketarak kwa. Ndak menampak mata ko lai. Iya kan? Tapi nyo masih tatap suko membaca aib rajo lain. Takana lo ni nyo melihat man. Teraga apa melihat man?
buik kelio lidah jati tu man. Jadi Pak, aku kesempatan maja Pak, kau mah kecil Lukman dalam hatinya. Baca ronyo maja, indaknya kalio le do Pak. Nyo abui saja si pade. Iya kan? Sudah makan beliau tu mu angkarajoan dan nyoman. Ambo ndak mengarajoan apa do Pak. Ambo ibu yo Pak. Lidah jawati nan paling elok Pak. Lidah jawati nan paling buruk. Kok elok lidah jawati santoso kampuang jonagari, kok lah rusak lidah jawati binaso kampuang jonagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampuang karena budi, rusak budi kampuang binaso. Pak, Bapak Raja yang sangat dihormati, apa pelihara lidah Pak nang ketiba lah ya Pak. Karena lidah silaturahim bisa putus. Karena lidah orang nantak basapuan lah 5 tahun, pandai orang mau buang balik jo lidahnya, orang itu damai kembali. Jadi lidah ini bisa menghubungkan silaturahim dan lidah bisa memutuskan silaturahim. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kita mulailah hidup dengan ibadah agar ibadah itu jangan rusak, jangan berburuk sangka kepada orang, jangan mencuki-cuki kesalahan orang, jangan memperbincangkan aib orang. Awak kau punya aib sadonya Pak. Bang kau tak tahu orang sedang ditutui oleh Allah. Iya kan? Ditutup oleh Allah aib kita, tak ada orang yang tahu. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang benar. Amin. Nah, sudah berbunyi lagi alarm bahwa itu sudah masuk waktu suruk. Bagi bapak yang masih beruduk, mari kita salat sunat suruk. Sudah tu kok lainnya lagi hak di ibu-ibu kolontong kita makan. Ya kan, kendak kita cium sekuahnya serupa rajo tadi. Kalau ada yang salah hamba sampean bapak-bapak ibu-ibu, ya kan, saya dimohon diberikan maaf. Lai dia kira maaf hamba tu. Ibu-ibu ndak ada yang salah jo bapak. Nang lalu ayam sedang menengah kaji itulah hamba maafkan. Tu lalu ayam namanya tu. Lalu ayam tu, lalu milukui nyocotok yo, lalu atah nyocotoknya, itulah ayam lalu. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.